Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pemilih. Kembali lagi bersama saya Lydia dalam podcast Pintar Pemilu, kolaborasi JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bako Humas KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu yang istimewa dari KPU Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa beliau berdua. Yang pertama ada Ibu Evi Novida Ginting. Beliau merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Bapak Arief Budiman. Beliau membidangi Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan. Luar biasa banyak sekali ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami karena baru pertama ini kita berkesempatan untuk podcast bersama Bu Evi dan Pak Arief, meskipun sudah beberapa kali ke Sumbar ya Bu ya. Iya. Dan tentunya kita lihat sekarang kesibukannya kayaknya belum melambat gitu. Belum. Masih iramanya masih tetap masih tetap padat sekali kayaknya ini ya Bu ya. Dan untuk kalau kita boleh tahu agenda kali ini ke Sumbar berkaitan dengan apa? Dulu saya membayangkan kalau pemilu 2019 sudah selesai, pilkada 2020 sudah selesai, itu bisa kembali normal hidupnya gitu ya. Ternyata enggak juga gitu. Masih sibuk aja. Ya, kali ini kita ke Sumbar melaksanakan tugas sebagaimana perintah dalam undang-undang untuk melakukan proses pergantian antar waktu anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya anggota KPU Provinsi Mas Nova Indra almarhum. Nah, kemudian kita melakukan verifikasi dan klarifikasi ke peringkat berikutnya. Nah, karena kita sudah melakukan klarifikasi dan verifikasi, beberapa nama di peringkat berikutnya tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini kita akan lakukan verifikasi ke peringkat berikutnya lagi. Oke, dan itu sampai berapa? Sampai total kita kan ada 10 daftar nama ya. 5 orang sudah kita lantik, kemudian nanti 5 orang berikutnya itulah yang terdaftar sebagai calon pengganti antar waktu. Dan pernah kejadian nggak Pak, misalnya di antara yang 5 berikutnya itu nggak ada satupun yang ada di beberapa provinsi bahkan sampai ke 5 nama berikutnya itu sudah nggak ada ya semua. Ada yang karena faktor tidak memenuhi syarat, ada yang karena faktor tidak bersedia. Ya terpaksa kita akan ikuti mekanisme berikutnya. Kita lakukan proses verifikasi dan klarifikasi serta melakukan fit and proper untuk daftar nama yang pernah mengikuti seleksi di tahap sebelumnya gitu. Sampai didapatkan penggantinya. Dan itu merupakan ini juga Pak ya, memang harus dilakukan mengingat kita juga mau melaksanakan pemilu 2024, tentunya bagian dari penguatan kelembagaan. Ya, struktur organisasi kita kan sudah membagi habis tugas itu kepada 5 orang anggota KPU kalau di Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, kalau berkurang 1, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ditumpuk bebannya kepada anggota KPU yang ada. Nah, ini tentu akan menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang. Bisa berjalan tidak maksimal gitu ya. Maka memenuhi kehadiran seluruh anggota KPU berjumlah 5 orang itu menjadi penting bagi kita. Dan itu klarifikasinya akan dilakukan besok. Besok pagi. Ya. Baik. Dan Bu Evi sendiri gimana Bu dengan kesibukannya sekarang, apalagi yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu? Ya, karena kita ini kan ke depan ya, dalam waktu tidak kurang dari 2,5 tahun lagi ya, kita akan mempersiapkan pemilihan pemilu dan pemilihan ya tahun 2024 secara serentak. Nah, ini tentu KPU ya di tahun 2021 ini banyak melakukan kajian, evaluasi kajian, kemudian mempersiapkan berbagai
berbagai persiapan, terutama terkait dengan persiapan verifikasi partai politik, yang kemudian kita sudah mempersiapkan draft peraturan KPU-nya, kemudian juga bagaimana mempersiapkan sistem informasi yang akan mendukung tugas-tugas KPU di dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nantinya, dan kemudian melakukan langkah-langkah seperti penyederhanaan administrasi. Nah, itu yang kita coba, kemudian bagaimana meredesain kembali surat suara agar di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti ini bisa memudahkan pemilih dan juga memudahkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah ya, KPPS, dalam penghitungan suara. Karena nanti proses pemilu 2024 dengan 5 jenis surat suara ini akan mengulang pemilu 2019 yang lalu. Nah, kita tentu perlu belajar dari pemilu 2019, sehingga harapan kita nanti penyelenggaraan pemilu 2024 akan menjadi jauh lebih mudah dan simple gitu ya, sehingga tidak kemudian akan menimbulkan petugas-petugas kita itu kelelahan ya, dengan beban kerja yang berat, dan kemudian apa yang kita persiapkan ini kita harapkan bisa lebih meringankan lah beban tugasnya para KPPS kita. Oke. Dan itu menarik sekali ya Bu, penyederhanaan untuk desain surat suara ini. Dan sejauh ini kira-kira sudah ada gambaran belum Bu, seperti apa nantinya desain surat suara untuk pemilu 2024 itu? Ya, kita sudah buat beberapa model ya, sampai kepada mempersiapkan 3 model yang 3 model ini dengan menggabungkan ya ke-5 jenis surat suara dan atau 4 jenis surat suara yang kemudian tentu membawa konsekuensi ya, perubahan desain, kemudian juga ini juga akan memperhatikan bagaimana pengaturan di dalam undang-undang kita supaya redesain surat suara ini kemudian juga memiliki payung hukum supaya tidak dipersoalkan gitu ya. Nah, ini juga harus terpenuhi lah ya, apa yang kemudian diatur di dalam undang-undang. Nah, itu yang sekarang ini sedang kita persiapkan, dan mudah-mudahan beberapa nanti simulasi yang kita akan lakukan ini bisa menemukan desain mana lah yang paling tepat dan bisa kita gunakan dengan situasi di mana undang-undang ini tidak dirubah gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat itu jangan sampai kemudian menerobos aturan gitu ya, sehingga semua masih bisa tetap dipercaya dan punya dasar hukum di dalam penggunaannya. Mungkin sobat pemilih pengen tahu ya Bu, untuk desain sebuah surat suara itu apa aja yang hal-hal substantif yang harus ada di dalam sebuah surat suara? Oh iya, surat suara ini harus melihat sistem pemilu yang kita gunakan ya. Karena sistem proporsional daftar calon terbuka yang kita persiapkan itu kan menginginkan bahwa pemilih itu bisa memilih langsung ya calegnya, calon-calon legislatifnya. Nah, ini konsekuensinya juga perlu di dalam surat suara itu tercantum nama-nama para caleg, para calon ya. Dan kemudian mekanisme penetapan calon terpilihnya itu didasarkan pada suara terbanyak. Nah, ini kemudian membuat ada konsekuensi bagaimana nama-nama calon dituangkan di dalam surat suara, kemudian agar supaya pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dan hak dia untuk bisa menentukan siapa yang menjadi calon wakilnya itu bisa dilaksanakan ya sebaik-baiknya dengan kita mendesain surat suara seperti itu. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana surat suara ini kemudian bisa memberikan akurasi ya terhadap sah tidak sahnya surat suara. Jadi agar bisa memberikan kemudahan kepada penyelenggara kita menentukan sah tidak sahnya surat suara. Jangan kemudian menjadi perdebatan semakin membingungkan ya penyelenggara di dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Dan harus bisa juga membuat pemilih kita itu mudah mengenali kandidatnya ya, partai politik yang akan dia pilih, sehingga surat suara itu sudah harus bisa mencantumkan gambar ataupun logo atau nomor ya, yang kemudian bisa membuat pemilih kita
mudah untuk menjatuhkan pilihannya. Nah itu yang tentu yang perlu diperhatikan ya, sistem pemilunya, kemudian bagaimana kita juga ingin memperkuat sistem presidensial kita. Nah ini yang penggabungan, karena pemilu serentak nanti kan akan menggabungkan eksekutif dan legislatif gitu ya. Itu yang tentu perlu menjadi perhatian kita. Dan bagaimana juga undang-undang mengatur batasan-batasan ataupun mengatur perintah bagaimana sebuah surat suara ini harus dipersiapkan oleh KPU. Nah ini yang kemudian membuat ruang bagi KPU untuk mendesain surat suara itu harus bisa mengacu kepada apa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau undang-undang tidak mengatur secara detail, kita tentu punya ruang yang lebih mudah ya untuk bisa mendesain. Tetapi kalau aturannya itu rigid ya kita harus bisa mengikuti aturan yang ada supaya semua bisa terpenuhi di dalam desain kita. Dan sejauh ini gimana Bu dengan respon dari para mungkin pembuat kebijakan ya yang membuat undang-undang itu dengan rencana KPU ini untuk? Iya. Kita berharap ya ini bisa dijadikan satu kebijakan yang nantinya akan digunakan oleh KPU ya. Karena kepentingan yang kita persiapkan ini adalah untuk memudahkan pemilih dan meringankan tugas penyelenggara kita. Kita tentu berpikir bahwa para pembuat undang-undang ya akan melihat kemanfaatan dari penyederhanaan ini menjadi satu hal yang saya pikir perlu dipertimbangkan untuk diterima dan menjadi satu kesepakatan kita bersama. Karena pemilu 2024 ini harus bisa kita laksanakan ya, tetapi juga harus bisa belajar dari pemilu 2019 yang lalu sehingga penyelenggaraan pemilu ini kemudian tidak memakan korban dan juga bisa mencapai tujuannya sebenarnya, yaitu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang dalam hal ini dipilih oleh pemilih ya melalui surat suara yang kita persiapkan. Artinya begini, ketika pemilu 2019 ini kan banyak sekali surat suara tidak sah gitu ya. Nah penyederhanaan ini tentu kita berharap bisa semakin memudahkan pemilih di dalam menggunakan hak pilihnya sehingga bisa mengurangi ya jumlah suara tidak sah yang terjadi pada pemilu 2019. Walaupun ini bukan satu-satunya cara untuk bisa menekan gitu ya, menekan turunnya jumlah surat suara tidak sah pada saat pemilu nantinya. Baik. Dan itu kita lihat persiapan teknis dan ada banyak sekali mungkin persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh KPU untuk pemilu 2024. Nah mungkin kalau dari Pak Arief, dari sisi kesiapan SDM-nya KPU sendiri seperti apa Pak? Baik itu mungkin komisioner maupun sekretariatnya, Bapak menilainya seperti apa dan langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan? Sebetulnya kesiapan penyelenggara itu salah satunya aja ya. Jadi stakeholder yang penting di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu setidaknya 3. Pertama penyelenggara, kedua peserta, yang ketiga pemilih. Kalau salah satunya nggak ada, pemilunya nggak ada, gitu ya. Nah selain itu ada stakeholder pendukung, nanti aparat keamanan, TNI Polri, kemudian dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian banyak kementerian lembaga terkait. Nah urusan KPU adalah kesiapan penyelenggara pemilu. Nah khususnya kalau KPU, karena KPU ini menjadi leading sektor gitu ya di dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka dia harus bisa menyiapkan pasukannya dengan baik. Kalau kita berkaca pada pemilu 2019, KPU itu harus mempersiapkan pasukan sampai dengan tingkat TPS itu dulu TPS-nya 800 ribuan ya, 813 ribu sekian. Setiap TPS setidaknya ada 7 KPPS karena ada 2 limas juga. Tapi 7 KPPS ini menjadi tugas kita untuk melatih. Kemudian ditambah perangkat mulai KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 7 juta orang. Jadi bayangkan dalam perhelatan pemilu itu pasukan atau orang sumber daya manusia yang harus dilatih
itu ada sekitar 7 juta orang. Nah, KPU tentu menyiapkan bagaimana melatih mereka di tiap jenjang. Ya. Misalnya SDM di tingkat pusat, bagaimana kita melatih mereka, membekali diri mereka, paham tentang aturan, melalui rakor, bintek, dan segala macam. KPU provinsi, KPU kabupaten kota, termasuk melatih PPK, PPS, dan KPPS nantinya. Untuk pemilu 2024, kita harus mempersiapkan strategi baru. Ya. Kenapa harus strategi baru? Karena pengalaman Pilkada 2020 ada situasi baru di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu, yaitu yang di dalam Perpu itu disebut adalah situasi bencana non alam. Dulu kan kita hanya mengatur bencana alam, jadi ada banjir, ada gempa bumi, ada bencana alam, gitu ya. Nah, sekarang kita menghadapi situasi kemungkinan adanya bencana non alam. Jadi kalau dulu kita melatih orang, kita bertemu, lalu kita ajarkan dengan tulisan, dengan gerakan, dengan praktek. Nah, tapi bagaimana nanti pada saat kita melatih pasukan kita, tapi cara untuk bertemu langsungnya terbatas atau dibatasi. Nah, ini yang sekarang sedang kita rumuskan untuk menyiapkan metode, cara, kemudian alat, termasuk ya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyiapan SDM-nya. Jadi nanti kalau mereka nggak ngerti bagaimana cara bertemu dalam misalnya Zoom meeting, itu juga agak rumit, kita harus melatih mereka. Jadi kita punya tantangan tersendiri untuk itu. Nah, mudah-mudahan 2 tahun setengah menuju jadwal penyelenggaraan pemilu yang kemarin kita usulkan tanggal 21 Februari 2024 dan 27 November 2024 untuk pemilihan kepala daerahnya. Kita mudah-mudahan bisa mempersiapkan ini dengan baik, dan banyak orang mau dan bersedia menjadi penyelenggara pemilu, karena tantangannya ini nggak mudah. Dulu waktu Pilkada 2020 banyak orang juga takut, nanti jangan-jangan ini virus menyebar ke tempat kita dari kita. Tapi kita yakinkan mekanisme, sistem, tata cara yang kita bangun itu akan melindungi semuanya, asal dipatuhi, ya. Melindungi penyelenggaranya, melindungi pesertanya, sekaligus melindungi pemilihnya. Nah, kalau semua mematuhi tata cara itu, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, karena potensi terjadinya penyebaran bencana non alam ini, ya, atau penyebaran pandemi virus COVID-19 bisa kita minimalisir. Tentu kita berharap sebelum 2024 pandeminya sudah selesai. Tapi andaikan itu masih ada, KPU sudah punya perangkat atau regulasi untuk menata itu. Nah, kesiapan SDM tentu harus dibarengi dengan kesiapan yang lain. Pertama, kalau kita mau mengukur kesiapan pemilu 2024 adalah regulasinya. Karena tanpa ada regulasi nggak bisa kita jalankan. Nah, regulasi ini sebagian ada yang sudah disiapkan, sebagian masih ongoing proses untuk proses penyelesaiannya. Yang kedua, anggarannya. Ada regulasinya, ada orangnya, tapi nggak ada anggarannya, nggak bisa jalan. Nah, itu anggarannya ini. Nah, barulah yang ketiga ini orangnya. Jadi orang, regulasi, dan anggaran ini tiga serangkai yang harus ada dan siap semuanya. Salah satu tidak ada, maka ini menjadi tantangan dan ancaman untuk kesuksesan pemilu 2024 gitu. Oke, menarik sekali. Dan dari segala dinamika yang kita lihat ya Pak, dari kita mengamati KPU RI itu ya, salah satu yang menarik bagi kami adalah bagaimana komisioner KPU RI itu menjaga soliditas timnya itu. Dan pastinya dalam setiap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari itu ada gesekan, ada namanya juga kita berinteraksi, itu pasti ada konflik atau apa. Nah, tapi kita melihatnya kalau kita ngeliat KPU RI itu kayaknya solid gitu. Timnya bagus sekali. Dan mungkin Pak Arief dan Bu Evi bisa berbagi kepada kita bagaimana menjaga agar
Karena itu penting sekali kan Pak ya dalam penyelenggaraan Baiknya pemilu. Pak Arif dulu karena beliau yang memimpin kita berapa lama ini kan. Iya, saya selalu menyampaikan 3 kata. Saya sering mengatakan ini 3 magic word. Jadi ada 3 kata apa ini ya? Magis, ya gitu ya. Ini 3 kata ini akan punya kekuatan luar biasa kalau kita betul-betul memahami dan mengimplementasikannya. Apa itu? Yang pertama, transparansi. Dalam menyelenggarakan pemilu, semua harus transparan sehingga orang akan percaya pada kita. Kalau orang percaya sama kita, dia akan mendukung kita, dia akan bisa menerima hasil kerja kita. Transparansi bukan hanya untuk keluar kepada orang, ya, tetapi di antara kita juga harus saling terbuka. Saya nggak nutup-nutupi kepada Bu Evi. Bu Evi juga nggak boleh nutup-nutupi terhadap saya gitu loh. Apa kerjaannya, apa tanggung jawab kita, transparansi. Jangan ada dusta di antara Iya. kita ya. Yang kedua, integrity. Iya. Integrity itu artinya ya semua orang mematuhi betul ini aturannya, kita hormat sama aturannya, kita jalankan. Nggak kemudian ngakal-ngakali apa membelokkan aturan misalnya untuk kepentingannya sendiri, tidak. Transparansi, integrity, maka akan muncul public trust. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah quality. Jadi transparansi, integrity, and quality. Apa quality? Quality itu kita mampu bekerja dengan profesional sehingga pemilunya menjadi pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu seperti apa? Pemilu yang memenuhi prinsip universal penyelenggaraan pemilu yang baik. Kalau di Indonesia itu disebut luber dan jurdil. Jadi pemilunya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka menghasilkan quality tadi. Nah, 3 hal inilah yang harus kita jalankan, kita implementasikan. Maka akan tumbuh soliditas, kerja bersama, untuk membuat pemilu kita menjadi pemilu yang dipercaya oleh publik. Jadi jangan kita melanggar 3 hal ini. Transparency, integrity, and quality. Super sekali. Dan bagaimana dengan Bu Evi? Mungkin pengalamannya selama ini juga bisa di-share ke kita. Seperti apa? Jadi mau nanya pengalaman. Iya, itu yang disampaikan Pak Arif, saya setuju ya bahwa itu menjadi sangat penting, menjadi satu pendorong ya bagi kita. Kalau ini yang kita jaga ya dan kita pahami ya, terutama karena kita ini kan lembaga yang pengambilan keputusannya kolektif kolegial. Misalnya ketua itu kan nggak bisa mengambil keputusan untuk sebagai keputusan lembaga sendiri gitu ya. Tentu dia harus bersama-sama dengan anggota KPU yang lain. Nah, ini kan sudah kita diperankan lah ya oleh Pak Arif sebagai ketua, itu sudah berjalan seperti itu, dan sekarang ada Pak Ilham gitu ya, bahwa semua keputusan itu kita bicarakan bersama. Jadi memang penting keterbukaan supaya semua paham dan semua bisa mengerti ya, karena dalam pengambilan keputusan ada 7 kepala nih ya, 7 pemikiran, 7 orang yang tentu latar belakangnya berbeda. Nah, ini perlu satu hal yang penting juga, bagaimana mengkomunikasikan itu. Jadi dengan adanya keterbukaan, kemudian saling percaya, ya kemudian kita bisa bicarakan bersama, komunikasikan dengan baik. Dan yang paling penting bagi saya ya, bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus mengedepankan kepentingan kelembagaan KPU gitu ya, sebagai penyelenggara pemilu. Jadi melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat pribadi ataupun kelompok ataupun golongan. Nah, itu dengan sendirinya akan membangun tadi itu soliditas kita gitu ya, membangun soliditas. Jadi setiap kali ada keputusan yang kita ambil, semua tahu resikonya, semua siap menghadapi, ya, kemudian ya sama-sama kita bisa hadapi tantangan maupun tekanan-tekanan, ya sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap solid gitu ya untuk menjalankan tugas-tugas ini. Dan itu tidak mudah ya. Ya.
badainya, ombaknya, waduh, gelombangnya ini Kan di begitu atas besar. makin Ya. kencang ini ya. Dan saya bersyukur dan berterima kasih teman-teman mampu menjaga soliditas itu. Ya, kita yakin kalau soliditas ini tetap terjaga, KPU pasti siap sekali untuk pemilu 2024 ya Pak. Ya, setiap individu itu kan ada gaya berbeda. Ya. Tapi di cara menyatukannya itu ya ketua itu yang menyatukan semuanya. Sehingga yang tadinya ada perbedaan jadi tidak ada perbedaan. Jadi satu gitu ya. Nah, itu penting, peran dari ketua itu besar gitu. Leadershipnya ya. Ya, untuk apa ya? Untuk mengajak kita semua punya satu pemikiran yang sama pada akhirnya dari yang perbedaan yang ada. Itu keahlian beliau. Keahlian ketua-ketua itu. Baik, mungkin untuk menutup podcast kita dalam kesempatan ini, mungkin Pak Arief ada yang ingin disampaikan, mungkin harapannya untuk ke depan seperti apa? Saya ingin dari pemilu ke pemilu ini tentu pelaksanaannya menjadi semakin lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin makin banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan pemilu kita. Jadi yang peduli itu nggak cuma kita-kita aja, saya bolak-balik, saya dan Bu Evi terus, bolak-balik kita aja gitu kan, enggak. Tapi makin tahun makin melebar, makin luas orang peduli dengan pemilu kita. Kepedulian itu ditunjukkan dengan mau menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara, mau menjadi penyelenggara pemilu, mau jadi KPU, mau jadi Bawaslu, mau jadi PPK, PPS, KPPS terserah, mau jadi pengawas silahkan. Tapi dia mau terlibat. Jangan sampai penyelenggara pemilu kesulitan mencari penyelenggara pemilu untuk mau terlibat. Nah, kalau semua mau terlibat, mudah-mudahan kita bersama-sama kita kawal prosesnya baik, kita dapat pemimpin-pemimpin terbaik, dan cita-cita besar bangsa ini untuk mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera bisa lebih mudah tercapai karena terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses pemilu yang baik. Oke. Dan Bu Evi sendiri seperti apa? Bedanya. Ya, harus adil saya. Kalau saya sih berharap pemilu ke depan itu menjadi mudah ya. Mudah itu bukan hanya kepada pemilih tetapi kepada penyelenggara juga di dalam menyelenggarakan pemilunya. Murah gitu ya, jauh lebih efisien gitu ya, lebih sederhana gitu ya, kemudian cepat gitu ya, sehingga hasilnya itu bisa cepat diketahui oleh publik, oleh masyarakat ya, sehingga tidak perlu memakan waktu lama, kemudian menimbulkan konflik gitu ya, ketika belum ada kepastian terhadap hasil yang ditetapkan dalam pemilunya gitu ya, dan transparan gitu ya. Transparan itu semakin derajat ketransparanan itu semakin mendekati pada hari hanya gitu ya. Jadi sebagaimana yang kita siapkan dengan menggunakan teknologi gitu ya. Jadi penghitungan suara itu langsung bisa diakses, diketahui oleh publik gitu ya, dilihat oleh publik hasilnya pada hari H itu juga. Nah, itu kemudian bagaimana juga pemilu itu akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kemudian diketahui oleh semua hasilnya, kerja KPU juga, kemudian penyelenggaraan pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dengan proses yang baik juga dan benar gitu. Mbak Lydia, Ya, Pak. Bu Evi itu tadi ngomong pemilu itu harus mudah dan murah ya, bagi siapapun, peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya, pemilihnya. Saya jadi ingat 9 tahun atau 10 tahun yang lalu ketika saya ikut seleksi KPU RI, makalah inilah yang saya tulis, pemilu itu harus mudah dan murah. Nah, sekarang mau diwujudkan sama Bu Evi dan kawan-kawan ini. Jadi menyelenggarakan pemilu waktu itu saya tulis begini, ibarat pemanah melepaskan anak busurnya. Jadi sekali busur ini dilepas, begitu tahapan dimulai, maka busur ini tidak akan balik ke belakang. Dia harus terus melaju dan
tepat mengenai sasaran. Karena kalau dia melaju dan kemudian tidak tepat mengenai sasaran, pemilunya bisa hancur, pemilunya bisa rusak, yang terpilih bukan orang-orang yang terbaik. Maka cita-cita besar bangsa ini juga tidak akan bisa dicapai. Jadi sekali Anda lepas, maka Anda harus pastikan bahwa dia akan tepat mengenai sasarannya. Itu menyelenggarakan pemilu kita. Baik Pak Arief, sangat inspiratif sekali pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Arief dan Bu Evi untuk podcast kali ini. Sobat Pemilih, demikian podcast kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Lydia, kita akan kembali ketemu dalam podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari kita buktikan di TPS bersama-sama.